Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat semuanya. Oke, pagi ini kita coba ngobrol-ngobrol santai. Di hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan program repatriasi imigran 2.0. Sudah berjalan 3 hari ini, tapi sehingga kini masih banyak proses-proses yang tidak jalan. Dalam artian yang sudah datang kemarin baru proses hari ini ada di sebagian pejabat JIM. Nah, begitu pula untuk program ini tidak diharuskan mempunyai STO. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan lebih dalam, kita coba seruput dulu kopinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang Jabatan Imigrasi Malaysia sudah secara ofisial mengumumkan bahwasannya untuk program ini tidak perlu temu janji, bisa datang secara terus. Sebetulnya untuk hal ini bukan kali pertama setelah COVID. Sebelum ini juga pernah mencoba tidak menggunakan STO, tapi di waktu itu untuk proses sudah overload, maka esoknya diharuskan menggunakan STO. Nah, di saat ini terjadi lagi bahwasannya ketika program ini berjalan dan teman-teman atau sahabat-sahabat yang akan mengikuti proses ini, karena ini juga akan masuk yaitu menjelang Hari Raya Idul Adha, pastinya untuk antusias proses pulang sahabat-sahabat memanglah ramai. Dengan adanya RPM ini dan tidak diperlukan STO, sebetulnya di situ banyak keluhan dari sahabat-sahabat. Yang pertama yaitu tiada kepastian bisa proses hari ini, karena pada prinsipnya orang itu datang, siapa cepat dia dapat. Kalau nasibnya enggak awal, nggak bisa proses. Kadang sebaliknya, sudah datang tapi tidak dapat giliran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para sahabat-sahabat TKI kita ataupun PMI kita yang kosongan yang datang dari jauh itu tidak dibekalkan surat temu janji ataupun tujuan apa orang ini pergi. Di situ tidak bisa dibuktikan. Nah, di sini tujuannya apabila nanti sahabat-sahabat melewati roadblock ataupun kena Pak Polisi di jalan, pastinya sahabat hanya bisa menunjukkan SPLP dan tiket ataupun paspor dengan tiket. Sebagian pastinya masih ruwet. Ada sebagian ya kita tidak bisa dipungkiri. Ada sebagian pegawai-pegawai yang bertugas paham karena memang negaranya mengadakan program RPM 2.0. Tapi begitu pula ada sebagian pegawai-pegawai yang tidak paham, dalam artian kurang cakna. Nah, ini menjadi problem sahabat-sahabat, karena sudah pergi dari jauh, tidak mempunyai sebarang surat yang menyatakan akan proses ke immigration. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu beresiko tiket hangus apabila sahabat belinya terlalu mepet, dan kalau prosesnya tidak bisa mendapat kepastian 1 hari goal, ya ada juga permit, ada juga tiket yang hangus. Itu untuk di poin nomor 3. Dan yang poin keempat pastinya yaitu pemborosan biaya transport. Khususnya bagi sahabat-sahabat yang dari jauh, pastinya naik Grab karena datang pagi, sudah datang dari jauh bayar Grab, beratur antri, nggak dapat, ataupun sistemnya offline, balik pulang. Dan esoknya datang lagi, maka di situ dikira 4 kali transport. Jadi untuk budgeting transport pastinya akan membengkak. Kemudian yang kelima yaitu batasan kuota yang nantinya akan diterima JIM untuk proses dalam 1 hari itu tidak jelas. Nah, ini yang menjadi satu momok baru bagi teman-teman yang akan mengikuti program repatriasi imigran dengan ditiadakannya STO. Oke. Jadi kita berharap untuk STO dibuka kembali, karena
Setidaknya untuk teman-teman yang sudah mengantongi STO, ya pastinya kalau di jalan, kalau ada apa-apa bisa membuktikan bahwa akan melakukan proses untuk penyerahan diri untuk ke immigration. Kemudian sahabat-sahabat yang pergi di hari itu, apabila sistem tidak offline, maka sudah mendapat jaminan untuk bisa proses di hari itu juga. Dan untuk yang sudah ada STO, pastinya nanti untuk ke immigration sudah dipastikan, pergi sampai immigration proses, balik sudah siap. Seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang setuju silahkan diramaikan di kolom komentar. Dan pastinya untuk hal ini adalah demi kebaikan sahabat-sahabat semua. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye.